Halo guys, welcome back to the back. Ya, bersama lagi dengan saya Mas Prabu. Nah, kali ini saya akan memberikan tips ya. Tips mengenai cara yang ini tips saya cara yang tepat untuk mengupgrade kalau bahasa Jawanya itu leher angsa ya, leher banyak, gulu banyak ya, atau bahasa Indonesia itu leher angsa atau kita sebut dengan leher knalpot motor ya. Nah, tips yang saya berikan ini bersumber dari teman saya yang dulu suka balap liar dan sering setting motor, dan dia sudah menerapkan cara ini ke berbagai motor ya. Tapi cara ini berlaku bagi kalian yang user Matic ya, user Matic. Kalau untuk motor lagi saya kurang tahu worth it-nya seberapa ya, tapi kalau untuk biasanya sih teknik ini di user Matic gitu ya. Nah, kalau di user Matic ini tuh biasanya seperti ini. Tetap kita harus memperbanyak tikungan ya, memperbanyak tikungan. Kalau Yamaha itu kan bang, misalnya kayak Yamaha NMAX ya, dia tikungannya ini itu sedikit atau minus sedikit gitu. Nah, itu alasannya biar lebih plong saat berakselerasi ya. Tapi kalau yang saya pertahanin kan ini tetap berlika-liku. Nah, berlika-liku ini mempertahankan putaran enak atau putaran mengisi terus gitu loh, kayak tenaga itu mengisi di RPM tinggi. Walaupun secara RPM rendah kalau seperti ini tenaganya kurang, tapi bisa lagi dengan nanti disambung dengan tabung. Kayak tabung kecil, kayak kalau di motor standar tuh kayak di knalpot standarnya All New NMAX itu ada itu tabung kecil. Ini bisa ditaruh di sini atau di sini. Nah, tapi saya tidak pakai itu karena saya pakai silinder yang panjang, silindernya kurang lebih ya selengan gini, ada kok di video saya. Nah, itu kalau misalnya kalau yang mau pakai yang penuh tikungan kayak gini, terus pakai short, pakai silindernya tuh model pendek short, itu enaknya kasih tabung baru yang tambah yang silindernya yang pendek. Tapi kalau misalnya langsung silinder pendek dan ininya lurus, saya kira itu hanya enak untuk berakselerasi ya. Saya kira ini penilaian saya. Tapi kalau misalnya ingin yang suka yang tampilan atau karakteristik knalpot yang pendek, itu kalian lebih enaknya pakai yang ini, yang modelnya banyak tikungan begini, hampir 90 derajat ya ini. Menikung begini, terus kasih tabung lagi, nanti kalian searching coba knalpot standar NMAX itu ada itu tabung knalpot kecil. Nah, itu kasih itu satu, berarti nyambung lagi ke silindernya. Nah, kalau seperti itu saya rasa itu dengan menggunakan knalpot pendek pun tenaga bawah tengah atas dapat gitu. Power boom lah ya, istilahnya power boom. Itu power boom, fungsinya power boom itu kayak seperti yang saya alami secara pribadi, yaitu kayak seperti dia itu kayak menampung sedikit hawa yang belum keluar. Jadi ketika digas gitu masih ada tekanan di sini, jadi kayak masih ada tekanan, jadi masih responsif, nggak terlalu los. Kalau terlalu los kan nanti cuman kayak ngeden, motor nggak jalan. Jadi itu fungsinya kayak masih ada tahanan gas di sini, jadi kayak ada gas baru, ada tahanan. Kalau misalnya udah langsung plong semua kan ada gas baru, tetap kembali bekerja seperti semula. Nah, fungsinya gitu. Kayak biasanya tuh itu berfungsi untuk berakselerasi ya fungsinya. Gas rem itu butuh yang namanya power boom gitu. Tapi kalau untuk itu untuk yang speed tinggi, power boomnya kasih aja yang melebar dikit ya, sebenarnya segini lah ya, melebar sedikit segini. Nah, segini power boomnya kurang lebih segini ukurannya, kurang lebih segini. Karena kenapa, kalau besar itu enak buat akselerasi aja. Kalau yang ininya tipis, lebih besar dikit dari leher angsa,
tipis, dia lebih kayak menekan, tekanannya lebih neken. Kemarin saya bikinin punya teman saya pakai ukuran ini. Ini ukurannya berapa tuh ya? Ini buat sikat kucing, lalu penggaris saya malah nggak ada ya. Nah itu ya. Terus apa, kalau misalnya kalian ingin mengupgrade ini leher knalpot ini, rumus dari ini nggak tahu ya rumus ini benar apa salah, tapi saya juga menggunakan rumus ini dan saya udah bertahun-tahun gunain di motor saya dan alhasil nyaman ya. Dan ini bikin sendiri ya, nggak beli ya, ini bikin sendiri, nanti mau tak repaint ulang. Nah ini pedomannya gini, ini yang ya, yang standar, ukuran standar manifold ini ya, manifold apa, total body, yang jadi total body gini. Ini kita harus punya ini manifold standar. Nah manifold standar ini jadi ukuran. Kalau misal motor kalian belum berup, masih standar, ya gunain, beli aja di online banyak itu leher angsa yang ukurannya standar, leher knalpot standar untuk motor apa gitu nanti ada. Nah itu apa namanya, itu tuh sepertinya itu masih bukan sepertinya ya, lebih baik menggunakan itu kalau bagi yang mesin standar, karena tekanannya masih sama ya, tekanan mesin dan knalpot masih sama, dan itu masih enak, nggak ngempos, anti ngempos kalau pakai yang leher knalpot standar. Dan itu hanya leher knalpot doang yang dijual di toko online itu tanpa silencer, dan harganya pun sekitar 50 sampai 100 ribuan ya gitu. Nah kalau yang saya rasain di PCX ini, kalau yang ukuran ini standar, leher angsa standar, dia akan masuk ke ini lubang manifoldnya ini, dia bisa masuk ya. Nah tapi kalau punya saya udah tak upgrade begini, ini kita harus memperhatikan bagian ini ada bulu kucing, harus memperhatikan pada bagian ini apa, perpak tuh packing tuh ya packing ya kayak gini. Nah ini packing knalpot ini harus diperhatikan, karena kalau kalian ganti apa knalpot racing, perpak kalian nggak pas, perpak kalian bocor, perpak kalian gimana, pasti motor kalian getar setelah ganti knalpot racing. Nggak bocor tuh bang, tapi tetap aja getar. Kenapa bang? Ada yang nggak beres, pasti ada yang rembes. Nah gimana cara biar nggak rembes ya, ini kita harus apa, tahu banget lempeng enggaknya ini. Caranya ditaruh di apa, lantai, nanti diginiin terus di model gini. Kalau misalnya baku semua, nggak ada yang jegluk gitu, berarti dia nganu apa, nggak ada yang rembes ya. Ini kan nggak ada ini. Aduh apa ini? Ini kan nggak ada ini. Nah, ini aman ya, nggak ada jegluk gitu, ini aman, insya Allah nggak rembes. Ini wajib diperhatikan ya, dan ini dialami pembekakan ya. Biasanya kan kalau standar kan ini yang masuk ke blok mesin, ini nggak masuk. Nah ini segini nih, ini nanti di luar blok mesin, nanti di luar blok mesin. Nah untuk yang apa, untuk yang selanjutnya ini pastinya nanti menyesuaikan motor ya ukuran ini. Tapi yang kalau saya sih nyamannya ini berada di luar blok mesin, efeknya nanti gampang gerak-gerak. Nah gimana caranya biar gerak bang? Nah ini kita harus beli bautnya ini yang baru, terus kita pasang, tapi dratnya yang dapat blok mesin itu kita bersihin pakai tisu basah ya, biar nggak ada debu-debu yang menempel. Takutnya kalau ada debu dan kerikil yang menempel, nanti itu bikin cepet rusak dratnya yang dapat di blok mesin itu gitu ya. Terus ini ukuran diameter knalpot ini itu saya pasin dengan diameter manifoldnya ini ya kan, pas kan. Nah ini kalau ada penyok ini kemarin tak pukul biar kan ini slip on ya, biar rapat aja. Tapi ini secara overall ini saya samain diameternya. Kok bisa cara nyamainnya ini? Dari ini gimana bang cara nyamain
diameter besi sama manifold. Ya kita cari bahan besi yang panjang dan kita cocokin gini yang sama kayak ini, sama diameternya ini, kurang lebih sama ya, kalau bisa harus sama gitu. Nah jadi begitu ya, ini diameter ini disamakan dengan ini. Caranya tahu, kita beli bahan yang selonjoran terus dipilih dan dipasin dengan diameter ini. Emang efeknya apa bang kalau misal besi ini sama dengan ini? Efeknya mesinnya tuh berasa lebih lebih nambah tenaganya tuh lebih berasa lebih kayak ngepas gitu loh, kayak pas di mesin gitu loh, daripada yang asal-asalan. Lebih berasa meningkat tenaga, padat, tapi jarang ada sisi ngempos gitu loh, jarang ada kayak loss powernya, jarang gitu. Kalau ini yang lebih besar dari ini bang, itu kalau untuk mesin standar biasanya ngempos. Saya aja udah bore up, itu motor pecek udah bore up, ini tetap masih pakai segini ya diameternya ya, karena kalau kata teman saya yang teknisi suka bikin motor itu memang lebih pas di ini, di diameter ini gitu ya. Mungkin ada pertanyaan bisa kasih kolom komentar ya. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol channelnya ya, karena untuk membantu channel ini berkembang dan membantu pembiayaan untuk anak saya, pembiayaan hidup. Oke, ini kurang lebih kayak gini ya sekilas. Kalau saran saya ingin knalpot racing, misal mengupgrade leher knalpot racing yang enak, itu tetap kasih tikungan atau lengkungannya menyesuaikan motor, yang tentunya ada lengkungan yang rada ekstrim begini ya, lengkungan yang rada ekstrim. Kedua, sesuaikan dengan knalpot kalian. Kalau yang pendek kasih power boom di sini ada, nanti searching aja di NMAX. Tapi kalau misalnya yang suka yang long atau yang panjang silencernya, itu nggak perlu, bisa langsung kasih aja begitu. Kalau seperti ini nanti kalau yang saran saya berikan nanti, efeknya yang panjang dan yang pendek itu terlihat fungsinya hampir sama, karakteristiknya jadi agak sama, tenaga bertambah, loss power berkurang begitu ya. Oke, dan gunakan glass full yang berwarna putih ya untuk silencer ya gitu ya. Oke, jangan lupa yang terakhir, cek perpakaian, jangan sampai rembes, jangan sampai udah bobrok. Kalau udah bobrok wajib ganti baru ya. Oke, sip.